Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Ya, mudah-mudahan di rumah dalam kondisi sehat walafiat dan terus semangat belajar walaupun dalam kondisi daring. Nah, jumpa lagi dengan Miss Hasanah pada pembelajaran fikih hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa kita mulai ya, sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan Anda sekalian dapat memahami materi kita hari ini. Selamat menyaksikan video pembelajaran hari ini. Nah, abang dan kakak semuanya, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar abang dan kakak dapat mengetahui faktor penyebab terjadinya riba. Kemudian juga dapat mengetahui faktor penyebab mengapa diharamkannya riba. Dan abang dan kakak dapat mengetahui larangan-larangan riba yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, akan Miss jelaskan satu persatu. Nah, oke, masuk kita ke pembahasan yang pertama, faktor penyebab terjadinya riba. Nah, adapun faktor penyebab terjadinya riba yang pertama, nafsu dunia kepada harta benda. Yang kedua, serakah pada harta. Yang ketiga, tidak pernah bersyukur dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang keempat adalah lemahnya iman sehingga dia tergoda dengan harta yang haram. Yang kelima, tamak. Apa itu tamak? Yaitu selalu ingin menambah harta dengan berbagai cara, termasuk riba itu tadi ya, abang dan kakak. Nah, jadi seberapapun harta yang kita punya harus kita syukuri dan jangan lupa berbagi dengan yang kurang mampu. Itu dapat menjauhkan kita dari yang namanya riba. Nah, lanjut kita ke pembahasan yang kedua, yaitu faktor penyebab diharamkannya riba. Mengapa riba ini sangat dikecam oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah merugikan orang lain. Yang kedua, sama dengan mengambil hak orang lain. Yang ketiga, mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, neraka adalah ancamannya. Kemudian yang kelima adalah memperoleh harta dengan cara yang tidak adil. Jelas saja. Miss kasih contoh ya nak, apabila orang meminjam uang, kemudian ketika ia tidak memiliki uang untuk membayar, malah didenda dengan sang pemberi pinjaman ini. Nah, itu kan merupakan bentuk kezaliman dan kebatilan. Mereka memaksa untuk membayar denda, itu termasuk ke dalam kebatilan. Nah, makanya riba ini nak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pembahasan yang ketiga yaitu larangan-larangan riba dalam Al-Quran. Nah, walaupun sudah kita bahas hukum riba, Miss akan menjelaskan kembali larangan-larangan riba yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 130 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, kemudian juga terdapat di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataitum mir riban liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun. Yang artinya,
Dan sesuatu riba yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Nah, kemudian juga terdapat di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 276 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Nah, yang artinya Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa. Nah, itulah ayat-ayat mengenai riba yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, abang dan kakak, selain 3 ayat tadi juga terdapat ayat lain, yaitu di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 280 dan Surah An-Nisa ayat 160 sampai 161. Nah, itulah pembahasan kita mengenai larangan-larangan riba yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, mungkin ini saja yang dapat Miss sampaikan. Lebih dan kurang, Miss mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung tanya ke Miss via WA. Nah, pada pertemuan kita kali ini ada tugas untuk abang dan kakak, yaitu catat faktor penyebab terjadinya riba dan catat faktor penyebab mengapa riba diharamkan. Jangan lupa ya, abang dan kakak dicatat dan dikirim ke Miss Hasana. Nah, itu saja yang dapat Miss sampaikan. Nah, sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.